Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa. Gajah Mada merasa risih mendengar perumpamaan yang dianggapnya sangat ngawur itu. "Jangan buat persamaan ngawur macam itu, Narendra," ucap Gajah Mada dengan kaki nyaris menghajar pagar anjungan di depannya. "Raja Linggabwana bukan Sri Kertawardhana, dan istrinya bukan Tuan Putri Sri Ditarja. Hayam Wuruk pun belum pernah bertemu dengan mereka. Terlalu berlebihan perumpamaan yang kau buat itu." Narendra yang dalam menulis lambang menggunakan nama samaran Prapanca dan menjadikan namanya dalam 5 buah huruf, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Pancaksara yang berarti 5 aksara itu, mangut-mangut pendek. "Tidak ada urusan apapun yang menyebabkan Hayam Wuruk layak menyesali apa yang terjadi ini," lanjut Gajah Mada. "Jika Hayam Wuruk kali ini menangis sedih, itu karena kelemahannya sendiri. Hayam Wuruk membiarkan dirinya larut oleh pesona wanita. Untuk kesekian kalinya aku melihat perempuan menjadi penyebab lelaki berhati lemah." Sekali lagi Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling lirik. Dua perwira itu menyimak dan pilih menunggu cecaran macam apa yang akan dilontarkan Narendra. Meski tangan kanan Gajah Mada benar-benar mengkhawatirkan jika Gajah Mada lepas kendali dan arcaya Narendra bisa berada dalam bahaya. Mahapati Gajah Mada memang mengalami kesulitan mengendalikan diri. Namun sampai sejauh itu, Gajah Mada mampu mengikat jantungnya agar jangan sampai lepas dari otot-ototnya yang mengikatnya. Gajah Enggon, Gagak Bongol, dan Narendra tahu apa yang dimaksud Gajah Mada dengan kalimat larut oleh pesona wanita. Gajah Mada berkeyakinan wanita adalah makhluk pengganggu yang harus dihindari. Gajah Mada memiliki keyakinan yang kuat akan hal itu, bahkan menjadi bagian dari sumpahnya. Mahapati Gajah Mada menganggap perempuan hanya sebagai perintang yang kini terbukti menimbulkan masalah. Pesona kecantikan Dyah Pitaloka telah memberangus hati sang Prabu Hayam Wuruk, padahal ia berharap Hayam Wuruk dapat memiliki kepribadian seteguh karang sebagaimana dirinya. Jika Hayam Wuruk mampu bersikap sama dengan dirinya, dijamin Majapahit akan menjadi negara yang kuat dan besar, mampu menggulung jagat tanpa ada wilayah yang tersisa. Jika Prabu Hayam Wuruk mampu mengesampingkan hal-hal yang melemahkan hati, negeri Tartar pun bisa dilibas. Raja Tartar yang bernama Kubilai Han itu pasti bisa diseret ke halaman istana Majapahit agar segenap rakyat bisa menontonnya, menyaksikan seperti apa wujud orang yang dahulu pernah meminta Singosari agar mau menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Tartar itu. Jika Hayam Wuruk tidak lembek, memiliki kepala yang keras dengan hati yang juga keras, berlengan dengan kepalan tangan yang keras, dan ditopang kaki yang tangguh, ia tidak bakal goyah oleh kecantikan perempuan manapun. Dengan demikian, meratakan Gunung Arjuna di arah tenggara kota Raja Majapahit pasti bisa dilakukan, bahkan menguras habis jalan Nindi Selatan yang ganasnya tak pernah terlawan pun tidak mustahil ia laksanakan. Sikap dan cara pandang Gajah Mada yang demikian telah diketahui Kanuruan Gajah Enggon dan Pasangguan Gagak Bongol. Kepada sahabat-sahabatnya itu, Gajah Mada sering berbagi cerita. Narendra pun sangat memahami keyakinan Gajah Mada itu. "Mungkin dunia ini memang tidak memerlukan perempuan," celetuk Narendra. Ucapan itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan di raut wajah Gajah Mada. Gajah Enggon ingin tertawa, tetapi ditelannya gejolak yang melonjak mendadak itu. Sedangkan Gagak Bongol justru mengerutkan dahi.
Jika di Majapahit tidak ada seperempuan, sulit membayangkan betapa dahsyatnya sepak terjang Gajah Enggon. Sumbangsihnya dalam mengumpulkan negara-negara lain supaya tunduk menjadi bawahan Majapahit tentu bisa seluas seperempat jagat ini. Belum lagi Gagak Bongol dengan mengesampingkan hambatan bernama istri. Pasangguan Gagak Bongol pasti mampu memberikan sumbangan sama besarnya dengan Gajah Enggon. Luas wilayah Majapahit akan makin berlipat. Benar katamu, Majapahit tidak memerlukan perempuan. Narendra melanjutkan. Gemeretak gigi Gajah Mada. Ia merasa pendapat yang baru saja dilontarkan Dang Arjaya Narendra itu seperti melecehkannya. Tetapi aku juga merasa cemas. Lanjut Narendra yang tidak khawatir ayunan tangan Gajah Mada akan menggamparnya. Entah apa jadinya kalau Sang Prabu Hayam Wuruk tidak punya ketertarikan terhadap lawan jenis, Majapahit tak akan memiliki putra mahkota atau pangeran pati. Majapahit yang besar ini nantinya akan menghadapi masalah besar saat terjadi peralihan kekuasaan karena tidak ada keturunan. Jika dipikir lebih jauh, bagaimana kita bisa ada tanpa perantara perempuan? Bagaimana aku bisa terlahir ke dunia ini jika ayahku tidak mengawini perempuan? Bagaimana bisa ada Pasangguan Gagak Bongol jika ayahnya tidak mengawini perempuan? Dan bagaimana bisa ada Kanuruan Gajah Enggon jika ayahnya tidak mengawini seorang perempuan? Rangkaian ucapan Narendra itu menyebabkan Pasangguan Gagak Bongol dan Kanuruan Gajah Enggon terperangah. Narendra akan melanjutkan, tetapi Gajah Mada membuka telapak tangannya, lalu mengacungkan itu ke wajah Narendra. "Cukup," kata Gajah Mada. Narendra memenuhi permintaan itu. Narendra tak melanjutkan kalimatnya dengan menjadikan Gajah Mada sebagai perumpamaan. Meski telah ditunggu beberapa kejap, Gajah Mada tidak segera membuka mulut. Namun terlihat jelas bagaimana Gajah Mada berusaha akan berbicara. Gajah Mada tampak mengalami kesulitan untuk berbicara. Melihat itu, Narendra menempatkan diri untuk menunggu. Gajah Mada berjalan mondar-mandir di atas anjungan dengan luas hanya telung depak itu. Jarak dini hari hingga datangnya pagi masih agak jauh. Dari luar dinding istana, terdengar kentongan dipukul dengan nada doromulu. Disusul dipukul 3 kali berjarak renggang, menandai sang waktu berada pada tabuh 2. Dengan demikian, lebih kurang 3 tabuh lagi gelap malam akan digantikan hadirnya terang tanah. "Semua orang menyalahkan aku," kata Gajah Mada serak. Gajah Enggon menempatkan diri menyimak. Gagak Bongol tahu Gajah Mada akan berbicara panjang. Narendra mundur bersandar pagar. Udara malam sebenarnya kurang bagus baginya. Akan tetapi, Narendra mendadak bagi memperoleh anugerah kekuatan yang membuatnya mampu melalui malam. "Kenapa sekarang semua orang menyalahkan aku?" ulang Gajah Mada amat tegas. Tentu Narendra tidak tahu apa yang dimaksud Gajah Mada. Narendra menunggu ketika Gajah Mada berbalik dan mengarahkan pandang mata elangnya kepada Gajah Enggon dan Gagak Bongol. 2 orang perwira itu sama tidak tahunya. Maka Kanuruan Gajah Enggon dan Pasangguan Gagak Bongol bersikap sama seperti yang dilakukan Dang Arjaya Narendra, yaitu menunggu apa yang akan disampaikan Sang Mahamantri Mukya. Kalau apa yang terjadi dan menimpa orang-orang Sunda itu dianggap sebagai kesalahan, mengapa apa yang kita lakukan terhadap negara lain tidak dipandang menggunakan cara pandang yang sama? Tanya Gajah Mada. Hening menyelimuti panggungan itu. Sebagai pemegang kewenangan terhadap kebijakan mancanagari, aku tidak akan emban cindi, emban siladan. Aku tak akan membedakan antara Bali dan Sunda Galuh. Aku tak akan membedakan antara Tanjung Pura dan Sunda Galuh. Raja Dompo akan mencaciku dan menudingku sebagai orang yang telah bertindak tak adil. Jika aku membedakan Dompo dengan Sunda Galuh, mengapa Sunda Galuh harus dibedakan? Gajah Mada kembali bertanya.
Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling pandang. Jelas merupakan kekeliruan besar menempatkan Surawisesa di tempat yang berbeda itu. Keyakinanku tidak akan goyah meski terjadi gempa sekalipun. Bahkan, andai benar terjadi perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, aku tetap menuntut Sunda Galuh agar menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Jika syarat itu tidak penuhi, Sunda Galuh akan merasakan bagaimana pahitnya digempur bala tentara berkekuatan, bagikan banjir bandang dari bumi tarik, seperti yang baru saja dialami Dumpu, yang terpaksa berhadapan dengan Arya Mandalika Punala, kata Gajah Mada tegas. Gajah Enggon dan Gagak Bongol mendadak merasa perutnya penuh sesak. Dua perwira tinggi itu sama sekali tidak menyangka sikap Mahapati Gajah Mada akan sedemikian kukuh, meski di belakangnya telah terjadi peristiwa pembantaian yang sangat disesalkan banyak pihak. Dengan kejadian yang amat menyedihkan itu, rupanya Gajah Mada masih yakin bahwa ia tidak bersalah. Bukan aku tidak terima diletakkan sebagai tertuduh, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan Bubat tadi siang. Akan tetapi, melihat peristiwa itu tidak boleh sepenggal-sepenggal. Melihat apa yang terjadi di lapangan Bubat harus utuh, kata Gajah Mada lagi. Gajah Enggon menyimak dengan cermat. Selama ini, kita telah memiliki sikap dan cara pandang negara bawah di atas negara Majapahit dan di atas semua negara manapun. Yang berserakan di wilayah Nusantara ini terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bersama untuk menyatu dan bersatu. Majapahit menempatkan diri sebagai ujung tombak sikap dan cara pandang negara itu, serta menanggung sebagian besar akibatnya, terutama di masa awalnya. Dengan sikap dan cara pandang negara itu, himbauan yang kita lakukan kepada para raja negara tetangga dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketika Temasek menolak himbauan untuk bersatu, lalu Majapahit mengirim bala tentara ke sana untuk memasak Temasek tunduk. Pemaksaan semacam itu dianggap sebagai kebenaran. Namun, kini kita menggunakan sikap yang berbeda. Kita bersikap pendua terhadap Sunda Galuh. Kita tidak bisa menggunakan sikap tegas terhadap Sunda Galuh sebagaimana terhadap beberapa negara yang lain. Khusus terhadap Sunda Galuh, para ibu suri keberatan jika kita menggunakan ukuran yang sama sebagai kita bersikap pada negara lain. Bahkan, mereka pernah menyampaikan agar negara itu tidak diusik. Itu artinya wilayah Nusantara belum sewarna. Ketika wilayah lain telah berwarna merah putih, masih ada warna lain yang justru terletak di Jawa sisi barat. Aku tidak bisa menerima keadaan itu karena berlawanan dengan semangat dibangunnya patung raksasa Camunda, kata Gajah Mada. Gajah Mada menghentikan kata-katanya untuk sebuah tarikan nafas panjang. Jeda waktu yang dibutuhkan tidak terlampau lama. Gajah Mada melanjutkan, telah berulang kali Sunda Galuh kita ibu agar segera menyatu dengan Majapahit. Namun imbauan itu tak digubris. Aku memberi kesempatan lebih panjang kepada Sunda Galuh untuk merenung sampai benar-benar sadar dan mau menyatukan diri. Akan tetapi, kenyataan apa yang kemudian kita lihat? Nafas Gajah Mada tersengal, amarah tampaknya sulit dinyahkan dari kedalaman hatinya. Gajah Enggon, Gagak Bongol, dan Narendra menempatkan diri menunggu tanpa berniat menyela. Marilah kita lihat apa yang dilakukan Sunda Galuh selama ini, kata Gajah Mada lagi. Di laut, Majapahit harus mengeluarkan banyak biaya dan berkorban banyak nyawa untuk menjamin ketentraman. Sunda Galuh tidak memberikan sumbangan apapun. Kita telah menghimbau agar Sunda Galuh tidak membiarkan pelabuhannya terbuka bagi para pedagang dari Tartar. Tetapi Sunda Galuh mengabaikan peringatan itu. Lihatlah kelincahan gerak yang dilakukan Linggabuana dalam memanfaatkan lamaran Hayam Wuruk. Pesan yang kau kirim lewat Map Panji Elam tidak dijawab dengan alasan Prabu Maharaja Linggabuana merasa tidak berhak lagi menjawab karena kekuasaannya sebagai raja telah berpindah kepada Dyah Pitaloka. Kau lihat,
Orang bodoh pun tahu bahwa Sunda Galuh sedang bermain-main dengan mengulur waktu. Gajah Mada kembali berbicara. Memantri Mukya Gajah Mada mengakhiri rangkaian kalimat panjangnya dengan menghela tarikan nafas panjang untuk mengisi seluruh lorong paru-parunya. Narendra merasa tidak nyaman dan Arjaya Narendra melihat betapa kebenaran adalah sesuatu yang lentur dan tidak terukur. Barangkali kelak di suatu waktu, bukan lagi benar dan salah yang digunakan untuk mengukur sesuatu, tetapi suka dan tidak suka. Narendra kini melihat bagaimana Gajah Mada meyakini sesuatu sebagai kebenaran, padahal orang banyak menganggapnya sebagai sesuatu yang salah. Nyata apa yang dulu pernah dibayangkan, jarak antara benar dan salah hanya setipis kulit jari, bahkan mungkin lebih tipis lagi. Dan semua itu sudah cukup menjadi pembenaran untuk mengempur mereka yang datang sebagai tamu? Tanya Narendra. Gajah Mada diam. Ia tidak berminat menjawab pertanyaan itu. Tuduhan sebagai pihak yang mengempur lebih dulu menurutnya sama sekali tidak sesuai kenyataan. Narendra melanjutkan. Sebagai tamu yang diundang untuk perhelatan perkawinan, boleh dibilang mereka tidak bersenjata. Orang-orang Sunda Galuh itu hanya bersenjata kujang yang kedudukannya sama seperti keris yang tak lebih hanya sebagai kelengkapan penampilan. Hanya beberapa prajurit Sunda yang memberi perlawanan dengan menggunakan senjata yang memadai. Tidak ada balasan yang pantas dan layak yang bisa dilakukan menghadapi derasnya hujan anak panah. Berhadapan dengan banjir bandang anak panah dan ayunan tombak, tamu-tamu dari Sunda Galuh itu tidak ubahnya ketebok pohon pisang, sebuah sasaran yang sangat empuk. Gajah Mada memberikan lirikan tajam menyikapi rangkaian kalimat yang dilempas Dharma Yaksa Kasogatan dan Arjaya Narendra. Perasaan tidak nyaman yang bergumpal dalam dadanya terasa makin menggumpal. Itu pun kesalahan mereka sendiri, jawab Gajah Mada ringan sekali. Narendra terkejut. Sekali lagi Gajah Enggon mencuatkan alis. Gagak Bongol menatap Gajah Mada dengan bahasa wajah paling aneh dari yang ia miliki. Kesalahan mereka sendiri? Tanya Gagak Bongol nyaris tak percaya. Menurutmu perang di lapangan Hubat itu merupakan kesalahan mereka? Narendra sama penasarannya. Narendra ingin segera tahu menggunakan alasan macam apa hingga Gajah Mada bisa berkilah aneh seperti itu. Seharusnya mereka bisa mengukur diri, kata Gajah Mada. Ingat, dalam peristiwa yang berlangsung tadi siang, Majapahit tidak menyerang mereka lebih dulu. Majapahit tak menyiagakan pasukan untuk mengebur mereka. Aku sama sekali tidak menjatuhkan perintah untuk menyerbu. Justru orang-orang Sunda itulah yang kalap dan menyerang. Orang Sunda Galuh yang merasa dirinya punya alasan untuk mengamuk. Kita hanya melayani apa yang mereka lakukan. Majapahit hanya membeli apa yang mereka jual, jawab Gajah Mada. Dan Arjaya Narendra yang semula telah terasa penuh itu kini semakin penuh. Gajah Enggon mengerutkan kening dalam upaya mengenang benarkah Sunda Galuh yang menyerbu lebih dulu. Jika orang Sunda yang menggelar serangan lebih dulu, itu pun masuk akal. Siapa yang mampu menahan kemarahan memperoleh pelecehan yang diberikan bertubi-tubi? Permintaan agar Dyah Pitaloka dibawa ke Majapahit adalah awal dari rangkaian pelecehan yang terjadi karena menurut adat, pihak Sunda yang punya hak untuk menggelar pesta lebih dulu. Permintaan itu pun dipenuhi. Akan tetapi setelah rombongan dari Sunda Galuh itu datang ke Majapahit, ternyata Majapahit mengajukan permintaan susulan. Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai upeti atau wanita persembahan sebagai tanda takluk. Amat wajar jika permintaan itu menyebabkan isi kepala lalu mendidih. Wajar jika Gajah Mada berpendapat pihak Sunda Galuh yang menggelar serangan lebih dulu. Bagian yang oleh Gajah Mada dengan sengaja dibuang adalah rangkaian sebab yang membuat orang Sunda Galuh menjadi kalap. Jadi begitu, balas Narendra. Kau menempatkan orang-orang Sunda Galuh sebagai pihak yang harus disalahkan karena mereka tidak mengukur diri. Menurutmu seharusnya mereka bisa mengukur seberapa besar kekuatan bala tentara Majapahit yang mereka hadapi? Tanpa keraguan Gajah Mada mengangguk. Jika mereka bisa mengukur diri,
Ucapnya, seharusnya mereka pulang ke negara asalnya dan tidak memaksakan pertempuran. Narendra tersenyum. Jika mereka memutuskan kembali karena diperlakukan tidak pada tempatnya oleh pihak tuan rumah, apa benar akan kau biarkan mereka pulang begitu saja? Bukankah kau menggempur tamu itu adalah untuk menjamin agar Sunda Galuh tak akan lagi menjadi duri dalam daging? Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan sangat tajam itu. Kau punya jawaban? Desak Narendra. Sudah aku bilang, mereka lebih dulu membuka pertempuran. Mereka yang menyerang, kita hanya melayani. Mereka yang jual, aku yang membeli. Jawab Gajah Mada akhirnya. Prapanca kembali tertawa. Memang benar Sunda Galuh membuka serangan lebih dulu. Dan itu sudah menjadi alasan bagimu untuk menyalahkan mereka. Padahal, tidak kau lihat mereka menyerang karena mereka tidak punya pilihan lain? Perlawanan yang mereka berikan itu adalah akibat dari sebuah penyebab. Orang Sunda Galuh itu tamu, mereka tak akan mengubah sikap kepatutannya sebagai tamu, kalau bukan karena sebab yang luar biasa. Kalau kau beranggapan bahwa dalam peperangan itu Sunda Galuh yang menyerang lebih dulu, bukankah itu karena tuntutan yang kau ajukan agar dia Pitaloka didudukan sebagai persembahan? Sekarang marilah kita balik. Bagaimana kalau keadaan itu menimpa Majapahit? Gajah Mada kembali berjalan mondar-mandir. Isi kepalanya terasa berdenyut, merangsang jantungnya untuk juga berdenyut lebih kencang. Sampai pada derajat itu, Gajah Mada harus mengakui bahwa untuk menilai peristiwa yang terjadi di lapangan Bubat bukan lagi menggunakan ukuran benar atau salah, tetapi ukuran suka dan tidak suka. Gajah Mada tidak suka kebijakannya dipersoalkan. Segala sumpah serapah telah disiapkan sebagai penyaluran rasa kecewanya. Akan tetapi lagi-lagi Gajah Mada harus menahan diri karena ada sesuatu yang harus mendapat perhatiannya. Dari arah barat tampak dua orang berjalan mendekat. Dari bentuk tubuh dan cara berjalannya bisa ditebak siapa salah satu dari dua orang itu. Gajah Segara dan Kuda Swabaya naik ke panggungan. Gajah Enggon segera mencuatkan sebelah alisnya melihat sikap anaknya. Ada apa? Tanya Kanuruhan Gajah Enggon. Gajah Segara tidak berniat membuang waktu. Aku mendapat tugas dari Senopati Macan Liwung untuk mengabarkan warta layu-layu. Jawab Gajah Segara. Apa yang disampaikan Gajah Segara itu benar-benar berhasil mencuri perhatian. Masih belum cukupkah kematian demi kematian yang terjadi hari ini? Ucap Gagak Bongol datar. Berita kematian siapa yang akan kau sampaikan kali ini, Gajah Segara? Pertanyaan Gagak Bongol itu sekaligus mewakili Gajah Enggon, Narendra, bahkan Mahapati Gajah Mada. Bapak Dharma Yaksa Kaisawan dan Arjaya Dharma Raja telah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita, kata Gajah Segara. Yang paling terkejut memperoleh berita itu adalah Dharma Yaksa Kasogatan. Mendadak ia merasa dadanya amat nyeri. Sontak dan Arjaya Narendra memejamkan mata, menyempatkan membaca rapal Punja Pantra. Yang tidak kalah terkejut dan merasa sangat kehilangan adalah Mahapati Gajah Mada. Kapan itu terjadi dan kenapa? Tanya Gajah Mada. Baris saja Gusti Pati, Kuda Swabaya menjawab. Sang Prabu telah diberitahu dan langsung bertindak cepat dengan menunjuk Bapak Semarananta sebagai Dharma Yaksa Kaisawan yang baru. Kalau tidak salah, saat ini beberapa prajurit sedang disebar untuk menemukan Tuan Dharma Yaksa Kasogatan yang ternyata berada di sini. Narendra terkejut. Ada apa? Tanya Dang Arjaya Narendra. Sri Baginda meminta Tuan Dharma Yaksa Kasogatan Dang Arjaya Narendra dan Tuan Dharma Yaksa Kaisawan Dang Arjaya Semarananta untuk menghadap sidang Panca Prabu sekarang juga. Dang Arjaya Narendra segera merapikan jubah yang dikenakannya dan bersiap meninggalkan tempat itu. Gajah Mada tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Kau tahu untuk masalah apa Dharma Yaksa Kasogatan dipanggil? Tanya Gajah Mada. Kuda Swabaya mengarahkan pandang matanya ke arah Mahapati Gajah Mada dan bergegas memberikan penghormatannya. Aku sama sekali tidak mengetahui Gusti Pati, jawab Kuda Swabaya.
kau? Tanya Gajah Mada kepada Gajah Segara. Aku juga tidak mengetahui, jawab Gajah Segara. Dengan agak tertatih, Narendra mempersiapkan diri turun dari anjungan. Jangan khawatir Mahamantri Mukhya, kata Narendra. Kau akan menjadi orang pertama yang kuberitahu untuk keperluan apa malam ini juga aku diminta menghadap Sang Prabu. Gajah Mada diam. Gajah Mada tidak berkata apapun ketika Dang Arjaya Narendra turun dari anjungan disusul Gajah Enggon dan Gagak Bongol. Gajah Segara dan Kuda Swabaya menunggu sejenak, barangkali ada yang akan ditanyakan Gajah Mada. Akan tetapi dengan isyarat tangannya, Gajah Mada meminta kedua prajurit muda itu untuk meninggalkannya sendirian. Kacau, ucap Gajah Mada kepada diri sendiri.